Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, dan yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Panitia Ramadan Masjid Al-Muhajirin, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala Imam Masjid Al-Muhajirin bersama seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat kita menghadiri undangan Allah di subuh yang berlimpah barakah ini, datang ke rumahnya untuk beribadah, mendirikan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian kita duduk di majlis ilmu yang berlimpah barakah. Semoga saja rangkaian ibadah kita di subuh ini diterima hendaknya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita perbanyak salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Tausiah kita pada subuh kali ini membahas tentang kiat-kiat bagaimana puasa kita ini berbuah takwa. Jemaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan, ketahuilah bahwa pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang dibebaskannya dari api neraka setiap malam. Bahkan dalam hadis yang lain bukan hanya setiap malam, tapi siang malam. Apa bunyi hadisnya? Hadis ini riwayat Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin utaqa'u minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakannya dari api neraka di setiap siang dan malam di bulan Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu 29 hari, berarti
selama 29 hari 29 malam. Kalau Ramadan itu 30 hari, berarti 30 hari 30 malam. Ada hamba ini yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Termasuklah jemaah Masjid Al-Muhajirin ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Tentu orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka itu apabila puasa mereka itu benar-benar menurut Allah sampai kepada derajat takwa. Karena itulah tujuan puasa yang sebenarnya, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa, kata Allah. Dan sama-sama sudah kita ketahui bahwa takwa ini adalah posisi paling mulia seorang hamba di sisi Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Maka bagaimana supaya puasa kita bisa mengantarkan kita derajat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu takwa? Menurut Imam Al-Ghazali paling tidak ada 6 langkah. Dan ini bisa kita temukan dalam kitab Ihya Ulumiddin, karangan Imam Al-Ghazali. Namun sebelum langkah-langkah ini kita sampaikan, sedikit kita nak bercerita tentang Ihya Ulumiddin ini. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Jadi ada seorang ulama, dia sangat tak suka kepada kitab Ihya Ulumiddin ini. Ada seorang ulama bukan sekadar tak suka kepada kitab Ihya Ulumiddin, tapi dia paling benci kepada Imam Al-Ghazali. Siapa nama ulama itu? Al-Imam Asy-Syaikh Al-Kabir Abul Ali Hasan bin Hirzihim Al-Faqih Al-Masyhur Al-Maghribi, yang terkenal dengan sebutan Syekh Ibnu Hirzihim. Beliau ini sekali lagi paling tak suka sama kitab Ihya Ulumiddin, paling benci kepada Imam Al-Ghazali. Kisah ini bisa kita baca dalam buku yang berjudul Himsi Ihya, karangan Al-Ustadz Al-Fadil Al-Allamah Al-Syekh Abdul Qadir bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Idrus Al-Ba'lawi. Juga ada dalam kitab yang berjudul At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Juga ada dalam buku yang berjudul Ta'rif Al-Haya fil Fadailil Ihya. Ada juga dalam kitab yang berjudul Mir'atul Jinan. Jadi ini bukan dongeng. Ada beberapa kitab besar yang menyampaikan kisah ini. Jadi Syekh Hirzihim ini ulama besar. Cakapnya didengar. Apabila dia berbicara, itu tak ada yang berani membantah. Termasuklah sang sultan, dalam kurung raja. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, Syekh ini memerintahkan ulama yang ada waktu itu untuk mengumpulkan kitab Ihya Ulumiddin. Pokoknya siapapun yang mempunyai, mengkoleksi Ihya Ulumiddin dikumpulkan. Supaya benar-benar dikumpulkan, dia meminta kepada sang raja untuk menyampaikan pengumuman. Singkat cerita jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, terkumpullah semua kitab Ihya Ulumiddin karangan Imam Al-Ghazali ini.
Untuk apa dikumpulkan? Untuk dibakar. Karena menurut Syekh bin Irzihim, ini kitab banyak menyelisihi sunnah, dalam kurung bid'ah. Itu alasan. Jadi kitab ini tak pantas dibaca, apalagi diamalkan. Tapi yang paling pantas dibakar. Jadi jemaah, rencana mau dibakar setelah solat Jumat. Petang Kamis malam Jumat, semua kitab itu sudah dikumpulkan. Menggunung tingginya. Akan dibakar besok usai salat Jumat. Jemaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Malam Jumat itu Al-Syekh Al-Imam Al-Kabir Abul Ali Al-Hasan bin Hirzihim Al-Mustafa Al-Masyhur Al-Faqih ini bermimpi. Apa mimpinya? Dia masuk ke dalam masjid yang akan diselenggarakan solat Jumat besoknya. Itu mimpi dia malam itu. Jadi di sudut depan masjid itu ada cahaya yang terang benderang dalam mimpinya itu. Dia dekati cahaya tersebut. Siapa yang dilihatnya di situ? Ini pengakuan beliau sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an. Itu yang dia saksikan dalam mimpi. Dan di situ ada Imam Al-Ghazali memegang kitab Ihya Ulumuddin. Lalu apa kata Imam Al-Ghazali? Ya Rasulullah, inilah orang yang menduga kalau kitab yang kupegang ini banyak menyelisihi sunnahmu. Kalau memang benar ya Allah, ya Rasulullah, aku bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Dan aku memohon maaf kepadamu. Tapi kalau menurutmu tidak menyelisihi sunnah, dengan keadilanmu, dengan kebijaksanaanmu, engkau hukum orang ini. Maka jemaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan, diserahkanlah oleh Imam Al-Ghazali kitabnya itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasulullah dibuka lalu dibaca. Apa kata Rasulullah? Tak ada yang menyelisihi sunnahku. Kitabmu ini isinya benar. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada Abu Bakar. Oleh Abu Bakar dibuka, dibaca. Apa kata Abu Bakar? Sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diserahkan kepada Umar. Apa kata Umar? Umar berkata sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Singkat cerita, apa kata Rasulullah kepada Syekh Irzihim ini? Buka baju. Untuk apa dia disuruh Rasul dalam mimpinya itu membuka baju? Untuk dicambuk. Dicambuklah punggung Syekh Irzihim ini. Masuk kali kelima, apa kata Abu Bakar? Aku memohon ya Rasulullah, syafaatmu supaya Syekh Irzihim ini ditolong. Hentikan cambukannya. Karena sebenarnya dia sedang mengagungkan sunnahmu. Takut kalau kitab karangan Ihya Ulumuddin ini menyelisihi sunnahmu. Itu tujuan dia sebenarnya. Dan Imam Al-Ghazali dalam mimpinya itu memaafkan dia. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, singkat cerita dia tersentak dari tidurnya, tersadar dari mimpinya. Anehnya, apa yang terjadi? Punggungnya itu merah, betul-betul seperti sudah dicambuk. Dan dia mengalami rasa sakit selama 25 hari. Lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, takkan lagi menjelek-jelekkan Imam Selepel Al-Ghazali
Kemudian apa yang terjadi? Kitab-kitab yang sudah dikumpulkan tadi diserahkan lagi kepada yang punyanya. Dan setelah itu dia sendiri yang mengajarkan kitab itu kepada orang-orang yang ada saat itu. Kaum muslimin, apa kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili yang sezaman dengan dia? Cerita ini sangat benar. Begitu juga yang disampaikan oleh Imam As-Subki. Siapa beliau? Periwayat dan ahli hadis ternama di zaman itu. Ini sedikit dan sekelumit tentang Ihya Ulumuddin. Namun walaupun demikian, ada silap salahnya pasti. Yang namanya manusia, yang takkan ada salah itu hanya satu kitab. Apa itu? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya. Apa nama kitab itu? Al-Quran Al-Karim. Ini yang takkan pernah ada salah dan menyalah. Selain kitab ini pasti ada silap dan salahnya. Kenapa? Itu karangan manusia. Maka mari kita objektif memakai intelektual kita. Yang kita nilai yang benar, amalkan. Yang salah, tak cocok menurut kita, jangan diamalkan. Jangan gara-gara ada yang salah, yang benar itu pun tak laku lagi menurut kita. Baik Bapak Ibu jamaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan. Langsung saja langkah pertama. Panjang betul mukadimah. Macam nak habis lagi waktu. Yang pertama, apa yang mesti kita lakukan dalam bulan Ramadan khusus saat melakukan ibadah puasa agar puasa kita insya-Allah sampai kepada derajat takwa? Yang pertama, ini ulang-ulang kaji jemaah pasti sudah dengar kaji ini, menjaga lisan. Menjaga lisan. Menjaga mulut. Jadi apa maksudnya? Mulut ini dijaga bukan hanya sekedar untuk tak makan. Kalau sekedar menjaga mulut untuk tak makan, insya-Allah ini tak berat. Kalau menjaga mulut untuk sekedar tak minum, insya-Allah kita sanggup, ini pun tidak berat. Tapi mulut, lisan selama Ramadan ditahan bukan hanya sekedar untuk tak makan, bukan hanya sekedar ditahan untuk tak minum, tetapi ditahan untuk tidak menggunjing, menggibah, memfitnah, berbohong dan lain-lainnya yang tak pantas diucapkan oleh mulut. Pokoknya kalau tak baik akan menghabiskan pahala puasa kita, tutup mulut. Ini contoh. Sudah ceramah ini nanti, kita kan solat sunat Isyraq ini. Sudah solat sunat Isyraq kita kan pulang ini. Jangan diceritakan ustaznya. Apa contohnya? Ceramahnya mantap, tapi pendek bono. Itu tak boleh itu. Jangan komen. Ceramahnya bagus, tapi itulah salah, panjang bono. Yang lebih tak boleh lagi, sepanjang-panjang ceramah isi tak apa-apa jo, itu lebih tak boleh lagi. Mau panjang, mau pendek, mau enak, mau tak enak, no comment. Karena kalau nanti kita komen-komen, apalagi yang kita komen tu tak baik, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, rugi kita, habis pahala puasa, habis pahala zikir, habis pahala baca Quran, pindah ke saya. Banyak betul untung saya. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, tahan lisan.
Jemaah, ada sebuah riwayat, memang oleh sebahagian ulama katanya riwayat ini lemah. Kita sampaikan saja sejujur-jujurnya. Tapi walaupun lemah, secara makna ini benar. Bagaimana riwayatnya? Datang dua orang wanita kepada baginda Rasulullah SAW, tak kuat puasa. Lalu Rasulullah SAW mengambil dua buah mangkok. Kata Rasulullah, muntahlah kalian di dalam mangkok ini. Kepada masing-masing mereka Rasul berikan satu buah mangkok. Lalu wanita tadi muntah. Apa yang keluar dari mulut masing-masing wanita ini jemaah? Darah dan daging yang busuk. Kata Rasulullah SAW, bukan lapar yang membuat kalian tak kuat, bukan haus yang membuat kalian tak tahan, tapi kalian tak kuat dan tak tahan menahan mulut untuk tidak bergunjing, menghibah, memfitnah, namimah. Inilah hasil puasa kalian. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan manusia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Rasulullah SAW menjawab, aksaru ma yudakhilun nas al jannah taqwallah wa husnul khuluq. Kata Rasulullah SAW menjawab, penyebab terbanyak manusia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ada dua. Satu, takwanya kepada Allah. Kedua, akhlaknya yang mulia. Sahabat-sahabat itu bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, apa pula yang menyebabkan manusia itu Allah masukkan ke dalam neraka? Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, aksaru ma yudakhilun nas an-nar al-famu wal faraj. Penyebab terbanyak manusia Allah masukkan ke neraka dua juga. Apa itu? Pertama, mulut, lisan. Yang kedua, mohon maaf, kemaluan. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan penyebab terbanyak manusia masuk neraka mulutnya. Tadi di awal kita sudah sampaikan, ini Ramadan identik bulan puasa. Ada di setiap siang dan malamnya hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Termasuklah hendaknya kita yang Allah bebaskan. Jangan sampai terjadi ini bulan Allah bebaskan kita dari neraka, justru penyebab kita masuk neraka mulut yang tak bisa dipuasakan dari bergunjing, ghibah, fitnah dan namimah. Tahan mulut, tahan mulut. Jemaah tamu-tamu Allah yang saya muliakan, kalau kita buka Al-Quran, buka terus, sampailah surah Luqman. Nomor urut surah 31. Jumlah ayatnya 34 ayat. Kita temukan kisah Luqman itu diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini dulu udah pernah juga saya sampaikan sama jemaah. Bagaimana kisahnya? Luqman ini, dia adalah tukang kayu. Lalu apa kata majikannya kepada Luqman? Luqman, saya tuan, tolong wahai Luqman, sembelihkan untukku seekor kambing. Disembelih Luqmanlah seekor kambing tadi. Setelah disembelih, apa kata majikannya? Luqman, saya tuan, tolong pilihkan untuk saya daging yang paling enak Luqman. Oleh Luqman
dipilihlah daging yang paling enak. Apa itu? Hati dan lidah. Apa kata Luqman kepada majikannya? Majikanku, ya, ini enaknya. Apa nih Luqman? Lidah, hati. Oleh majikannya dimasaklah lidah dan hati kambing tadi. Setelah dimasak lalu dimakan. Enak tenan. Enak. Lalu beberapa bulan setelah itu apa kata majikannya? Luqman, saya tuan, tolong sembelihkan lagi untukku seekor kambing. Siap. Luqman sembelih lagi seekor kambing. Apa kata majikannya? Luqman, saya tuan, tolong pilihkan untukku daging yang tak enak. Oleh Luqman dipilih lagi lidah dan hati. Lalu diserahkan kepada majikannya. Sekarang majikannya protes. Luqman, yang aku minta tuh yang enak. Yang tak enak. Ini nih yang enak yang kau berikan kemarin. Yang tak enak yang ku minta. Tapi kenapa kau berikan kepadaku hati dan lidah? Luqman menjawab, Tuan, hidup ini enak dan tak enak tergantung kita pandai menjaga dua perkara ini. Kalau kita jaga hati, jaga lidah, enak hidup ini. Bahagia kita dalam hidup ini. Selamatlah hidup di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Tapi kalau dua perkara ini tak dijaga, hati dan lidah tak dipelihara, hidup ini wahai Tuan tak enak. Hidup ini membuat tak selamat di dunia sampai ke akhirat. Apa maknanya? Luqman berpesan kepada majikannya. Dan Luqman secara tak langsung berpesan kepada kita semua. Apa pesan Luqman? Di antaranya, jaga lidah. Terlebih dalam bulan puasa. Pak Ustaz, apa? Alhamdulillah lah Pak Ustaz. Kita kan puasa start Selasa Pak Ustaz. Ya. Sekarang kan Ahad, betul. Kan dah 6 hari itu Ustaz. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Selama 6 hari ini Pak Ustaz, saya hampir seperti orang bisu Pak Ustaz. Alhamdulillah. Nyaris tak ngomong saya Pak Ustaz. Nyaris tak ngomong. Jadi saya ni bukan seolah-olah sedang pakai masker, tapi rasa-rasa kena plaster mulut saya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Pokoknya selama 6 hari ini Pak Ustaz, tak ada perkataan kecuali zikir dan baca Quran. Zikir dan baca Quran. Alhamdulillah. Tapi ada salahnya. Apa salahnya? Tangan bapak dan ibu tu yang tak bisa diam. Mulut diam, tapi tangan ribut. Apa maksud saya mulut diam, tangan ribut? Tak henti-henti, sebentar-sebentar posting, sebentar-sebentar WA, sebentar-sebentar Instagram, sebentar-sebentar SMS. Isi WA-nya apa? Caci si A, caci si B, tuduh si C, sakiti si D. Apa isi postingnya? TikTok dan TikTok, protes dan protes. Sama. Memang mulut bisu, tapi tangan ribut. Sama dengan tidak. Jadi apa maksud Pak Ustaz? Maksud saya, jagalah lidah, jaga jugalah tangan. Jaga tangan. Dulu orang jemaah kalau bertengkar dengan siapa? Dengan orang samping rumah kanan. Dengan siapa orang dulu bertengkar? Dengan orang sebelah rumah samping kiri. Dengan siapa orang bertengkar? Dengan orang sebelah rumah di depan. Dengan siapa orang bertengkar? Dengan orang rumah sebelah belakang. Dengan siapa orang dulu bertengkar? Dengan orang rumah. Sekarang dengan siapapun kita bisa bertengkar. Walaupun tinggalnya jauh entah di mana, sekalipun kita tak kenal dengan dia, pakai apa kita bertengkar? Bukan pakai mulut, pakai tangan.
Jadi kalau begitu maksud Pak Ustaz, jagalah mulut, jaga jugalah tangan. Siapa yang menyuruh seperti itu? Rasul kita. Apa bunyi hadisnya? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Orang Islam yang baik, kata Rasul, adalah selamat orang Islam yang lainnya dari kegangguan lidah dan tangannya. Ini hebatnya hadis Rasulullah. Dan ini bukan kebetulan. Rasul pasangkan antara lidah dan tangan. Rupanya di akhir zaman, lidah bisa diam, tangan yang berkicau terus. Untuk itu, jaga kedua hal ini. Agar apa? Puasa kita menyampaikan kita kepada derajat takwa. Ini langkah pertama. Yang kedua, jaga pandangan. Yang kedua, jaga pandangan. Tapi maksud jaga pandangan ini jangan tidur aja kerja. Sudah salat isyraq sampai zuhur, tidur. Sudah salat zuhur sampai asar, tidur. Sudah asar sampai maghrib, tidur. Bertanyalah istrinya, kenapa bang tidur terus? Menjaga pandangan. Istri pun tidur. Sampai-sampai tak masak. Bertanya suaminya, kenapa tidur? Bang, urusan makan itu urusan dunia. Dalam Ramadan kita mesti mengejar akhirat. Saya takut puasa saya habis pahalanya sehingga saya tak dapat akhirat. Makanya saya tidur untuk menjaga pandangan. Bukan tidur maksudnya. Apalagi kita hafal pula kepada hadis orang puasa lalu tidur, itu nilai tidurnya ibadah. Dah kacau lah. Kaum muslimin, jaga pandangan. Jemaah, kita kalau salah-salah pandang, usahakan benar-benar memandang. Salah-salah pandang aja bahaya. Apa bahayanya Pak Ustaz? Kita memandang cuma sebentar, ingatnya tuh yang lama. Kadang-kadang tak memandang teringat-ingat juga. Betul tak yang saya bilang? Ini puasa jemaah mengantarkan kita ke derajat takwa, kemudian dapat hadiah bebas dari neraka, masuk surga. Ini bukan amal main-main, ini bukan amal kaleng-kaleng jemaah. Maka puasa kita mesti bersungguh-sungguh jaga pandangan. Kita punya anak panah. Panah tadi tajam, punya racun. Kita ambil busurnya, lalu kita panah seseorang. Yang kena racun, yang kena panah. Mungkin yang bakal mati dengan panah tadi, yang kita panah. Ketahuilah jemaah, pandangan lebih tajam daripada anak panah. Racunnya lebih berbahaya daripada racun yang ada di mata anak panah. Ketahuilah, yang kena racun ketika memandang bukan yang dipandang, tapi yang memandang. Yang punya panah Hawa, yang memberikan racun ke panah kita. Tapi begitu kita pandang seseorang, yang kena racun bukan yang kita pandang, kita yang memandang. Saking bahayanya racun bernama pandangan ini, menghabiskan puasa kita, menghabiskan salat kita, menghabiskan bacaan Al-Quran kita, menjinakkan nafsu kita, membesarkan syahwat kita. Na'udzubillah. Ini bahayanya racun bernama pandangan. Kalau orang kena racun panah, yang habis cuma satu, nyawa, titik.
Kesehatannya ujung-ujungnya mati. Tapi kalau orang kena racun pandangan, banyak yang habis. Kalau diibaratkan seperti rumah, hati ini rumah, mata ini jendela atau pintu. Rumah mana yang senang masuk maling ke dalamnya? Rumah yang terbuka pintu atau jendelanya. Cobalah jemaah pergi solat tarawih, tapi yang coba ni contoh ya. Jangan dikunci rumah tu. Pergi solat tarawih di sini. Senang maling masuk. Kenapa? Pintu terbuka, jendela terbuka. Tapi kalau kita tutup, kunci, pakai palang pula lagi. Mungkin ada juga rencana maling nak masuk, tapi agak susah dia nak masuk. Perlu kerja keras, lama. Mungkin ujung-ujung tak bisa. Kenapa? Tertutup rapat pintu dan jendelanya. Pakai palang lagi. Apa maksud Pak Ustaz? Ini jendela. Ingat, setan sering masuk lewat sini nak masuk ke hati. Kalau kita buka-buka terus, dia masuk. Sedangkan tertutup saja dia berusaha membukanya. Apa lagi terbuka? Paham ya, Mak? Senang setan masuk. Akhirnya bertempat tinggal dia di rumah yang bernama hati. Kalau begini kita bulan Ramadan kacau. Ramadan yang harusnya menekan syahwat menjadi tak menekan syahwat. Ramadan yang tujuannya menekan nafsu tak jadi nafsu tertekan. Kenapa? Induk syahwat dan nafsu itu betul bertempat tinggal dalam hati. Apa penyebab? Mata terbuka terus. Bapak-bapak, opak, jangan sering menengok wanita di atas dunia ini, apalagi ini bulan puasa. Mengapa begitu Pak Ustaz? Siapa yang sering menengok wanita dunia, dia takkan dapatkan wanita akhirat. Siapa wanita akhirat itu Pak Ustaz? Bidadari. Saya ulangi, jangan sering-sering menengok wanita dunia, nanti tak bagian mendapatkan wanita akhirat. Jadi asal nak menengok wanita dunia, bandingkan cepat dengan wanita akhirat. Tapi mohon maaf, jangan tersinggung. Jangan bandingkan dengan orang rumah kita. Makin lama kita nanti menengok wanita dunia tu. Kenapa? Setan itu jemaah, asal kita menengok wanita, itu kayaknya lebih cantik daripada bini kita. Ustaz kok tahu? Jangan tanya macam itu. Ini kata ulama. Asal kita menengok wanita dunia, kita bandingkan dengan istri kita. Walaupun istri kita lebih cantik, kayaknya tetap lebih cantik dia. Maka bandingkan dengan wanita akhirat. Penghuni-penghuni surga. Siapa yang menahan pandangannya dari wanita dunia, dia akan memperoleh wanita akhirat. Siapa mengumbar matanya menengok wanita dunia, dia tak mendapat menikahi wanita akhirat. Jaga mas kahwin bernama pandangan ini. Betul-betul diserahkan nanti kepada bidadari dunia. Maaf, salah pula akhirat. Ibu-ibu begitu juga. Jangan dipancing-pancing bapak ni melihat kita. Ini terus terang saja jemaah. Apa maksud Pak Ustaz? Selama Ramadan ini jemaah, tutup aurat. Sangko ibu tak berdosa tu. Kalau ibu buka aurat berdosa. Jangan nanti ibu punya pikiran, apa tu yang salah? Ngapa tengok? Tak bisa macam itu. Apa tengok? Jangan itu alasannya. Tutup aurat itu. Ini mohon maaf, ibu-ibu jamaah, ibu itu boleh melihatkan sedikit auratnya kepada lelaki. Satu, pergelangan tangan kiri kanan. Kedua, betis sedikit di atas dua mata kaki ke bawah. Ketiga, dari leher ke atas sampai ke rambut
yang itu cuma ibu boleh perlihatkan kepada lelaki. Tapi tidak semua lelaki. Siapa saja lelakinya? Satu, laki ibu. Yang kedua, ayah ibu. Yang ketiga, ayah dari laki ibu. Yang keempat, anak lelaki dari suami ibu. Ini contohnya, ibu mohon maaf janda lalu bersuami. Suami ibu punya anak lelaki, itu boleh itu. Lalu siapa lagi? Anak lelaki dari saudara lelaki ibu. Anak lelaki dari saudara perempuan ibu. Lalu siapa lagi? Laki-laki yang sudah tua renta. Maaf, tak ada nafsu, tak ada syahwat lagi. Lalu siapa lagi? Budak lelaki. Lalu siapa lagi ibu-ibu jemaah yang berbahagia? Anak lelaki kecil. Selain itu, haram hukumnya apabila ada lelaki lain menengok bagian-bagian yang saya sebutkan tadi. Ibu pun berdosa. Di bulan Ramadan, mari kita sama-sama menjaga. Mari kita sama-sama menjaga. Tolong kami ini bukan Nabi Yusuf. Pokoknya kita saling tolong-menolonglah atas kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong kamu untuk berbuat baik dan takwa. Tolong kami. Sangka ibu Nabi Yusuf kami ini. Nabi Yusuf ialah macam itu cantiknya Zulaikha, ha? Macam itu pakaian yang dia pakai, anunduk dia tu. Kalau model kami ini, tolong kami. Tolonglah. Apa-apa bilang sama isteri kita, bilang sama anak kita. Ni kaji ni. Kalau keluar pergi membeli perbukaan, beli takjil, tutup seluruh badan tu. Usahakan pergi keluar. Dalam rumah kita saja. Dalam rumah kita. Datang lelaki yang bukan mahram kita, tutup semuanya. Rumah kita ni, datang lelaki kawan suami kita. Pokoknya lelaki di luar mahram, tutup. Jadi pokoknya pergi ke pasar, cabut rumput, menunggu waktu berbuka, menyiram bunga, tolong tutup semuanya. Kalau nak ibu buka juga bagian-bagian tadi, tolong dibikin papan di jalan itu. Hambat orang lewat. Maaf, lagi nyiram bunga. Tolong lewat di jalan yang lain. Karena aurat lagi tak tutup. Tolong. Ini surga yang mau kita cari. Derajah paling mulia yang ingin kita impikan. Ingin bebas dari api neraka. Maka apa syaratnya? Yang kedua, tahan pandangan. Makanya Allah berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Yang ketiga, apalagi yang nomor tiga? Jaga pendengaran. Jaga pendengaran. Seperti apa kita diperintahkan menahan mulut, seperti apa kita diperintahkan untuk menahan pandangan, begitu juga pendengaran. Jangan didengar sesuatu yang akan menghabiskan pahala puasa kita. Walaupun mungkin puasa kita sah, tapi pahalanya habis, itu oleh karena ulah yang kita dengar itu tak baik. Karena tiga perkara ini nanti akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Pendengaran, inna sam'a, kan begitu dalam ayat. Wal absara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Pokoknya didengarkan saja yang baik-baik. Tak sanggup baca Quran karena sudah capek. Suka mendengar Al-Quran ketika dibacakan. Umpamanya ini, di sini saya tak tahulah. Umpamanya gorim masjid kita pas jam 3 diambilnya mic, sahur, sahur. Biasanya kayak gitu. Jangan merasa terganggu pula lagi. Jangan merasa terganggu pula. Syukur dia bilang sahur-sahur. Jangan nanti kita menilai seperti ini.
Kan sahur itu kan dekat subuh. Mengapa jam 3 udah bilang sahur-sahur? Ambil saja positifnya. Supaya apa? Mungkin gorim kita nyuruh tahajud dulu. Tapi gorim jangan sampai jam 4 sahur. Tak khusyuk pula bapak tu solat. Atau mungkin supaya warga ni tetap bangun, diputarkan oleh gorim kita umpamanya ayat suci. Tak apa-apa. Musik-musik jangan. Karena ada, mohon maaf, sebahagian masjid yang diputarnya mulai jam 3 itu, mohon maaf, jangan tersinggung, RRI. Isinya itu tak melulu dakwah. Kadang-kadang ada iklannya, kadang-kadang ada lagu percintaannya, tu jangan. Bahkan nyanyi nasyid pun jangan. Bahkan nyanyi religi pun katanya jangan. Al-Quran tak apa-apalah. Dan ketika Al-Quran itu diputarkan, senang-senangkan hati. Jangan marah pula. Al-Quran diputarnya. Ini yang baik. Kalau yang baik di bulan Ramadan didengarkan, insya Allah dapat pahala. Atau masuklah kita duduk di majlis ilmu ini. Termasuk kita duduk di majlis ilmu ini, berarti kita sedang mengapa? Mempusatkan pendengaran kita untuk mendengarkan kajian. Dan insya Allah kalau bulan Ramadan ni tak ada yang kita kejar-kejar nak cepat pulang jemaah. Sarapan tidak. Jual ketupek paku buatan lintau tak ada. Itu hanya ada waktu sore hari. Jadi agak lebih fokus kita, kerana tak ada yang kita kejar. Apalagi di subuh Ahad seperti ini. Tak kalau ada yang nak goes, yang nak berjalan, tapi itu sifatnya cuma mubah. Kalau yang ini kaum muslimin, kaum muslimat lebih hebat daripada goes. Ini insya Allah mengantarkan kita ke surga Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Jadi kaum muslimin jaga pendengaran. Jadi kalau ada orang pemanya menceritakan yang tak baik, tutup aja telinga. Kalau dia tegur, kenapa tutup telinga? Cerita kau tak baik. Ditutup. Karena kalau pura-pura tak dengar, kita tak bisa pura-pura tak dengar. Kalau ada orang cerita pura-pura tak dengar aja lah, mana bisa pura-pura. Karena model-model kita ni, telinga kita mendengar yang tak benar tu kayaknya lebih sensitif daripada mendengarkan yang benar. Itu bisa pula pakai pura-pura? Tak bisa. Kalau ada kawan suka menceritakan orang, bukan hanya mulut di masker, telinga tu masker juga. Awak ni kadang mohon maaf, dan itu pantas. Takut kalau corona masuk ke mulut, takutlah kita. Sakit kita nanti. Di karantina pula awak. Awak nak rayo, awak kena karantina. Tapi banyak orang tak takut ketika masuk virus-virus yang merusak hatinya. Masuk lewat mana? Lewat telinganya. Jadi kalau begitu, kaum muslimin, kaum muslimat, di masker mulut, di masker juga telinga. Mata kau dapat masker pun tak apa-apa. Kaum muslimin, kaum muslimat, nomor 4, menjaga seluruh anggota badan. Ini semua dijaga. Mulut, mata, telinga, ujung-ujungnya seluruh anggota badan dijaga. Apa alasannya menjaga anggota badan? Itulah takwa sebenarnya. Apa alasannya? Bertanya Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab. Apa kata Umar? Ubay, ya, apa itu takwa? Maka Ubay menjawab, ada sebuah jalan yang ingin kau tempuh atau kau lewati. Di jalan itu ada ular kobra. Di jalan itu ada kalajengking. Di jalan yang kau lalui itu ada runcing-runcing kayu. Di jalan yang kau akan tempuh itu ada pecahan-pecahan kaca. Engkau mesti menempuhnya. Bagaimana caranya? Maka apa kata Umar? Aku akan menempuh jalan itu dengan ekstra hati-hati. Berarti kalau ekstra hati-hati itu tidak hanya mata saja lagi, tak hanya mulut saja lagi, tak hanya telinga saja lagi, kaki dan tangan semuanya berfungsi
bagaimana kita selamat menempuh perjalanan itu. Itulah perjalanan hidup kita. Banyak durinya, banyak fitnah, banyak yang akan menarik kita ke dalam neraka. Tapi kaum muslimin, kita bakal akan selamat insya-Allah manakala kita ini berhati-hati. Terlebih-lebih dalam bulan Ramadan ini, kemana kita banyak melangkah? Banyak melangkah ke tempat yang Allah redai, yaitu terutama ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, kaum muslimin, saat berbuka pastikan yang masuk ke perut kita melalui mulut yang halal-halal saja. Aneh rasanya, siang yang halal kita tinggalkan demi menjaga puasa. Cobalah jemaah, dalam kulkas jemaah pasti ada sisa makan sahur. Di dalam kulkas kita kalaupun tak banyak, sikit ada. Mungkin semangka tu masih ada, buah naga tu masih ada. Halal tu jemaah, halal. Tapi karena puasa kita usahakan memakan, usahakan menyentuh. Nengoknya saja jemaah tak sampai hati. Tapi aneh begitu masuk waktu berbuka, mohon maaf, yang haram dijadikannya untuk berbuka. Jangan, ini lucu betul ini. Tadi siang dia puasa yang halal tak disentuh, ketika berbuka dia memakan makanan yang haram. Jangan. Karena apa kata Rasul kita? Ayyul lahmin nabata min haramin pannaru aula bih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Daging walaupun sedikit tapi berasal dari makanan yang haram, neraka yang pantas untuknya. Awak ingat tadi dengan puasa ingin bebas dari api neraka. Ternyata kaum muslimin karena berbuka dengan yang haram justru tak pantas masuk ke dalam surga, dia pantas masuk ke dalam neraka. Maka konsumsi yang halal-halal saja. Sedikit lagi jemaah, mungkin cerita ini jemaah sudah hafal. Kita ringkaskan saja. Ingat seorang sahabat bernama Abu Dujanah? Mengapa Abu Dujanah ini? Setiap selesai solat subuh dia balik. Asal selesai solat subuh dia balik. Pak Ustaz, di mana kisah ini bisa kita baca? Dalam kitab fikih yang berjudul I'anatut Talibin, karangan Abu Bakar bin Muhammad Syata' Ad-Dimyati, bab tentang luqtah. Di sini bisa kita temukan kisah itu. Mengapa Abu Dujanah setiap salat subuh balik? Setiap salat subuh balik. Pada suatu hari Rasul tanya, Abu Dujanah, kenapa kau tak berzikir dulu? Kenapa kau tak berdoa dulu? Abu Dujanah jawab, aku bertetangga dengan seorang Yahudi ya Rasulullah. Dia punya sebatang kurma dekat tanahku itu, daunnya rimbun, buahnya lebat, condong ke tanahku. Dan kalau malam angin kencang, buah kurmanya itu jatuh di tanahku. Aku takut ya Rasulullah, anakku mengambil buah kurma itu lalu memakannya. Apalagi ya Rasulullah, kami ini orang miskin, tak punya walaupun sebatang kurma. Aku takut istri dan anak-anakku memakan makanan yang haram. Makanya ya Rasulullah, setelah salam kanan salam kiri, aku cepat pulang untuk mendahului anakku agar jangan mereka bangun duluan lalu mengambil buah kurma tersebut. Pernah aku kemarin ya Rasulullah terlambat pulang, ternyata anakku duluan bangun. Lalu anakku ya Rasulullah mengambil buah kurma itu dimakannya. Lalu aku panggil anakku itu ya Rasulullah. Ku masukkan jari jemariku dalam mulutnya. Ku suruh dia memuntahkan kurma yang sudah dimakan itu. Aku berkata kepadanya, jangan kau permalukan ayah di depan Allah wahai anakku. Jangan kau permalukan ayah di hadapan Allah. Memang ayah tak bisa memberikan kurma kepadamu karena ayah susah. Tapi jangan kau permalukan aku di hadapan Allah. Ku kerok ya Rasulullah. Ku suruh anakku memuntahkannya. Keluar lagi kurma yang ia makan itu. Anakku berlinang air mata menahan tangis.
Mendengar itu meleleh pula air mata Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Ayo kita ke rumah tetanggamu itu. Maka mengapa Rasul membeli kurma tersebut? Wahai Yahudi, maukah kau menjual batang kurma ini kepadaku? Akan kubeli dengan 10 batang kurma. Batangnya emas, tangkainya intan mutiara, buahnya emas. Maksud Rasulullah gantinya di surga. Apa kata Yahudi tadi? Aku ingin kontan. Kalau itu bila mau soroh, lambek boleh. Kini akhirnya datang Abu Bakar, aku yang beli. Jual kurma ini kepadaku, ku ganti dengan 10 kurma milikku yang lebih hebat lagi. Baru Yahudi tadi mau. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, karena kurma Abu Bakar tentu di kebun Abu Bakar. Lalu apa kata Yahudi tadi? Abu Bakar dengan nabinya ku tipu. Walaupun aku jual kurma ini kan tetap di rumah kita. Kita tetap bisa menikmatinya. Apa yang terjadi? Malam pun datang, besok pagi dengan izin Allah atas mukjizat Nabi, pindah batang kurma itu ke rumah sahabat bernama Abu Dujanah tadi. Tapi apa pelajarannya? Dia tak ingin anaknya memakan walaupun sebiji kurma yang haram. Maka ketika berbuka, pastikan yang kita makan itu halal. Yang terakhir, nih sekejap lagi jemaah. Kayaknya mau sarapan jemaah, kayaknya agak gelisah saya tengok. Yang terakhir, supaya puasa kita sampai ke derajah takwa, setiap selesai solat maghrib, kan kita solat maghrib nih, coba merenung sebentar. Dalam kurung muhasabah. Apa itu muhasabah Pak Ustaz? Diingat-ingat, dievaluasi puasa kita mulai azan subuh tadi sampai azan maghrib. Allah terimakah atau tidak? Itu namanya ar-raja wal khauf. Ada rasa harap kepada Allah supaya diterima. Ada rasa takut dan cemas kalau ditolak oleh Allah. Dievaluasi. Setelah maghrib itu dievaluasi sebentar. Apa hasilnya? Hasil evaluasi itu pasti ada kekurangan untuk diperbaiki esok hari. Tapi kalau hasil evaluasinya mantap puasa buaya. Yes. Itu salah evaluasi itu. Kalau model itu hasilnya yang mantap puasa buaya. Itu hasil evaluasi tak benar. Hasil evaluasi itu memikirkan apa kekurangan kita, dan ibadah kita pasti banyak kurangnya. Tapi mohon maaf, biasanya jarang orang mengevaluasi puasanya. Yang dievaluasinya apa? Setelah dia berbuka, kuang gulo cindu. Pertanyaannya kayak bini, yang apa bang? Mana cindu kau beli je kau? Disimpang, ajan beli jo situ soleh, kurang gulo. Cindu dievaluasi. Apa yang dievaluasinya sudah berbuka tu cuma lotek tadi, kacangnya agak kasar. Jangan makanan dievaluasi. Ini setelah berbuka semangkuk mana cakap tu? Risoles mana bali? Kemudian bakwan tadi di mana buih? Itu yang dia bicarakan. Bukan itu yang dikenang-kenang. Itu hanya urusan perut. Lamanya cuma sekitar 2 jam, hilang ceritanya lagi. Yang kita evaluasi setiap hari adalah puasa kita bagaimana ceritanya. Allah terima atau Allah tolak. Minta terus kepada Allah agar Allah terima puasa kita, ibadah kita, walaupun kekurangannya begitu banyak. Baik Bapak Ibu jemaah, ini tausiah singkat yang bisa kita sampaikan di subuh kali ini. Hari ke-6 kita berpuasa. Semoga kita tetap istiqamah sampai hari terakhir hidup kita di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.